Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kaspa Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini kita masuk ke minggu 89 ya, dimana saya nabung Kaspa sebesar 10.000 tiap minggu di Reku. Dan hari ini adalah hari Selasa ya, 25 November 2025 jam 11 teman-teman malam. Dan portofolio saya di sini 540,72 Kaspa dengan durasi investasi 617 hari ya. Harga rata-rata di sini 1122 ya, tapi sebenarnya pasnya saya nggak tahu teman-teman ya, karena ini kan saya ini portofolionya udah nggak pure apa ya, pernah jual gitu teman-teman ya, pernah jual tapi udah dibalikin lagi gitu, jadi ada laba rugi terrealisasi di sini teman-teman. Nah gitu, tapi ya sebenarnya kalau mau gampang hitungannya tuh ini apa, sekarang kan minggu 890, berarti kan yang modal saya segitu teman-teman gitu ya. Jadi kalau sekarang nilai portofolionya 476, berarti ya BEP nya balik modalnya 890.000 gitu aja mikirnya gitu teman-teman gitu. Jadi portofolio saya emang udah ini gitu, udah ada jual terus saya beli lagi. Nah gini teman-teman ya, merah tuh ada merah jual tapi saya balikin lagi gitu ya. 24 jual kemarin, tadi siang sama barusan saya balikin lagi biar ngepas jumlah koinnya gitu teman-teman. Nah gitu, nah seperti itu. Jadi ketika kita beli lagi tuh kita bisa beli nominalnya sama. Misalkan kalau kita jual 100.000 mau kita balikin lagi 100.000 rupiah bisa, atau kita balikin sejumlah koinnya gitu. Kayak ini saya tadi siang tuh beli 100.000 gitu, tapi saya kan waktu 24 ini jual 800 di 682. Saya beli balik tuh tadi 839. Harganya lebih tinggi kan. Jadi ketika saya beli 100.000, ketika jual 146 koin, ketika beli lagi 119 koin, rugi kan, secara koin rugi gitu. Ketika beli balik 100.000 rugi karena belinya di harga lebih tinggi gitu, naik gitu tadi kan Kaspa. Nah gitu. Nah karena tadi saya mikir ya udahlah balikin aja pas sejumlah koinnya gitu. Jadi ketika saya jual kemarin tuh ya saya rugi admin, ya saya harus nombok gitu. Belinya harga lebih tinggi, akhirnya saya nombok 23.500 gitu teman-teman. Nah seperti itu. Tapi koinnya saya nggak rugi gitu, karena udah diganti jumlah koinnya gitu, 540,72 gitu teman-teman. Nah ini bebas gitu kalau spot apa ya, ya kayak dianggap ini dompet. Jadi kayak dianggap ini tuh duit nyangkut aja dompet, mau dijual berapapun terserah gitu. Jadi bukan kayak tabungan kaku gitu ya teman-teman. Nah seperti itu tekniknya gitu. Spot tuh enaknya gitu. Nah ini saya udah deposit ada 11.000 di sini. Ya nggak apa-apa lah, 10.000 kita beli ya, 10.000 aja nggak apa-apa, nggak usah 11.000 lah. Gitu, kita beli aja 10.000 teman-teman. Kita lanjut beli ya. Nah ini 859 ya. Nah, kita ketik aja 10.000 di sini, oke. 11,63 Kaspa ya kita dapatnya. Swipe ke atas. Nah, selesai teman-teman ya. 25 November 2025 jam 11:12 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, berarti jumlah Kaspa kita sekarang ada 552 ya. 552 Kaspa. Nah, ini. Nah harga rata-ratanya juga turun teman-teman ya. Tadi 1122, ini 1117 gitu kan tadi tulisannya. Saya lupa lagi harga rata-ratanya BP nya gitu teman-teman. Nah minggu depan berarti 900.000 gitu ya. Total modal keluar selama dari 18 Maret 2024 teman-teman. Bayangin tuh ya, 18 Maret 2024 sekarang 25 November 2025 gitu ya. Ini perjalanan, tapi ini masih di bawah ini. Jadi ya maksudnya jauh lah, mau dibilang apa ya, BEP pun jauh ke atas tuh teman-teman. Kurang lebih kan berarti oh iya 100% teman-teman. Kurang lebih hampir 100% kalau mau BEP ya. 2 kali lipat gitu, hampir ya. Nah ini tuh udah bener ini 437.000 kan laba rugi kumulatif ya, 437.512 ini. Nah ini 476 gitu kan. Ya berarti kan benar gitu. Kurang lebih segitu kan. Ke minggu 890 teman-teman. Nah seperti itu ya. Gitu.
Ya segitu teman-teman. Apa minggu ke 90 sekarang ya? 89 kayaknya. Udahlah bodo amat, nanti ada di judulnya ya. Judulnya yang benar teman-teman gitu. Saya tuh kadang suka lupa gitu. Tadi saya ingat-ingat dulu ini video minggu keberapa gitu. Pas udah mau rekaman lupa lagi minggu keberapa. Nah gitu. Tapi yang benar tuh yang di judul gitu. Omongan ini bisa salah teman-teman. Nah gitu. Hampir 2 kali lipat ini kalau mau BEP gitu. Nah, apakah 2 kali lipat itu jauh? Ya enggak kalau buat kripto gitu. Harga bisa naik kapan aja dan kenceng. Lihat aja dulu XRP kan, XRP. Ini koin mati, Cardano gitu kan. Koin-koin lambat gitu kan. Tapi sekali naik ya naik gitu. Kenceng gitu. Nggak ngasih aba-aba. Nah gitu makanya kalau apa ya, muatan spot tuh ini gitu. Ya kalau mau narik jangan semua gitu. Kalau kayak mau ada butuh duit apa ya tarik tapi jangan semua, muatan sisain, enak gitu. Kalau main future atau leverage itu ya susah, mau narik muatan harus nyesuaiin margin. Bisa sih bisa, cuman kan ya harus tahu caranya, ya ribet juga, resikonya gede kan, likuidasi gitu teman-teman. Nah kalau spot ya enak, udah kayak dianggap dompet aja, duit nganggur. Ya kalau butuh duit ya jual sebagian, ya bodo amat gitu. Ada rezeki lagi beli lagi nominal sama atau balikin lagi jumlah koin sesuai yang kita jual. Waktu itu jual berapa koin ya balikin sekian koin. Kalau dapat harganya lebih turun ya kita dapat diskon gitu kan ketika balikin apa koinnya. Kayak nge-short aja, short kan gitu sistemnya. Short selling tuh kan gitu. Nah, tapi kalau lebih naik harganya lebih tinggi ya kita nombok. Nah gitu. Gitu aja teman-teman. Selama porto minus ya enaknya Reku gini teman-teman. Saya nggak promosiin Reku ya. Ini saya kan cuman pakai Reku doang gitu. Enaknya tuh bisa ngelihat ini dari 18 Maret sini grafik rugi untungnya tuh kelihatan gitu. Tanggal per tanggal sekian tuh ada tuh. Ini 25 Mei, ini 12 Juni gitu. Ini grafiknya tuh nggak berhenti gitu. Kayak nggak usah digeser-geser gitu kan. Sampai jauh paling awal tuh ada di sini. Gitu ya, makin lama pasti makin kecil kesini sininya gitu, tapi ini lengkap gitu, lengkap. Ini nggak usah geser-geser kiri kanan, semuanya udah kelihatan gitu sama mata di sini. Tinggal ini paling kiri paling awal, ini paling kanan, nanti juga nyesuaiin sendiri grafiknya gitu. Wah ini masih dalam teman-teman, dibilang neraka mungkin ini tuh. Neraka ini, merah dulu, lihat tuh grafiknya aja merah warnanya. Kalau hijau kan adem liatnya ya. Ini tuh paling gede saya selama nabung ini tuh. Paling gede tuh di sini kelihatan kan 88.000. Ini 8 Desember 2024 teman-teman. Tahun kemarin. Hampir setahun ini. Ya kan tuh. Tanggal segitu awal Desember. Ini udah mau akhir November teman-teman. Lihat dalam gini. Ini sempat naik mau balik modal di sini teman-teman ya. Untung 10.000, banting lagi ke bawah. Pas ini recover mau balik modal, makin dalam lagi anjay. Gila teman-teman. Ini ya gitu. Ya sekarang masih inilah apa ya, kayak sepi kayak gimana gitu. Kaspa naik, mungkin channel ini rame teman-teman. Channel ini rame gitu. Ya ini sejarah nih. Sejarah. Total sekarang ya ada berapa ya? Subscriber 138 terakhir saya cek gitu. Ini lama prosesnya. Prosesnya lama. Gitu. Ya saya kan gak nyari subscriber, teman-teman. Saya mah cuman gabut ini nabung gini kan. Portofolio juga udah gak sempurna gitu. Kalau saya nyebutnya udah gak perawan gitu. Udah pernah jebol ya, udah pernah jual tapi ditimpuk lagi gitu. Kayak udah jebol tapi minum ini apa? Minum obat sari rapet anjir. Anjir lah, gila. Gitu non. Emang hidup ini emang kocak gitu loh. Kocak lihat nih. Ini 10.000 saya nabung. Bayangin kalau saya nabung 100.000 1 juta seminggu ya gimana, lebih gede juga. Lebih dalam ya. Ini soal nominal gitu. Nominal kecil aja dikasih rugi kayak gini gitu. Dikasih rugi gimana gede gitu. DCA ini udah DCA loh, bayangin ini udah DCA. Dollar cost averaging beli nyicil tetap aja kayak gini.
mau per minggu mau per bulan ya. Kalau harganya hancur all time low atau harga terendah baru ya hancur. Mau gimana pun kalau kita startnya misalkan di harga Kaspa 2000-an ya sekarang kan 800, jauh gitu ya, jauh teman-teman. Mau balik modal tuh kayak sama-sama aja nyungsep ke dalam. Niatnya jangka panjang gitu kan ya, tapi kalau modalnya kelebihan gitu terus kita apa ya, nabungnya tuh kayak nominalnya nggak jelas ya, pasti lama-lama namanya duit ya, hidup butuh duit, pasti ada kalanya kita susah kan, kita jual porto mau nggak mau kan gitu, kayak narik dulu sekian gitu, akhirnya jebol gitu kayak gini. Ini aja saya 10.000 ya, karena saya bukan orang mampu jadi kan ya kadang jebol juga gitu, akhir bulan jual karena butuh duit gitu teman-teman ya, kayak gitu. Jadi ya ini mah channel sabar gitu, channel sabar. Saya nggak beli subscriber, saya nggak beli penonton, saya ini nggak pernah ngasih tahu ke teman ya. Kalau saya nih bikin channel ini, saya nggak ngasih tahu siapa-siapa teman-teman, saya nggak ngasih tahu gitu. Makanya ini yang subscribe saya tuh ya murni bukan orang yang saya kenal. Ya saya juga nggak kenal teman-teman kan, kalau teman-teman lagi nonton ini saya nggak kenal kan, ya gitu. Saya niat bikin channel udah nabung terus gitu, upload nggak nyari viewer nggak gitu, nggak ya, kalau gede ya nanti ya itulah sejarah gitu teman-teman. Tapi kalau channel ini tiba-tiba mati gitu ya, nggak upload, nah itu ini ya yang nggak tahu ya, masalahnya umur atau ada apa insiden, saya nggak tahu teman-teman. Tapi kalau saya jual ya saya kan ngomong gitu teman-teman. Kalau saya teman-teman saya sempat jual nih ini, saya masih tetap upload gitu, saya ngomong gitu. Kalau channelnya mati nggak ada upload ya innalillahi teman-teman. Gitu ya. Jadi ini mah dijalanin aja, udah jalanin, DCA mah dijalanin aja, sabar ya. Komen-komen udah banyak gitu, nanya harga keberapa gitu, ada yang bilang koinnya salah lambat, ya udah biasa teman-teman ya, jalanin aja. Jalanin gitu. Ini Kaspa nih top berapa ya, top 50 saya terakhir lihat ya. Kalau udah masuk top 100 tuh stabil di top 100 tuh berarti istilahnya bukan abal-abal lah, apalagi top 50 ya di Coin Market Cap atau CoinGecko, itu bukan abal-abal teman-teman gitu. Koinnya bukan abal-abal, meskipun di Binance belum ada spotnya, masih ada future doang yang buat leverage gitu, belum ada bisa deposit Kaspa gitu secara spot atau jual beli, nah belum ada teman-teman ya. Kalau ada wah ini teman-teman ya, pam, tapi ya bisa jadi dam juga habis itu. Sama-sama aja. Kenapa Kaspa nggak ada di Binance? Karena di Binance tuh harus bayar. Kalau mau listing di Binance harus bayar, sedangkan Kaspa ini nirlaba teman-teman. Sama kayak dulu koin ini teman-teman ya, Digibyte, DGB itu Digibyte itu listing di Binance 2021 sama si CZ waktu itu, Changpeng Zhao ya. Itu tuh ya dia sukarela aja gitu loh ngelisting DGB, karena DGB hype atau naik, ada permintaan, makanya listing gratis. Pihak developer DGB atau Digibyte mereka tidak bayar ke Binance gitu, karena di Binance harus bayar kalau mau listing gitu teman-teman. Di Binance harus bayar ya. Kaspa ini nggak mau bayar karena dia desentral gitu, dia community based gitu, base komunitas, dan mereka nggak cari hype gitu, mereka nggak cari hype kayak meme coin gitu, meme coin dan lain-lain gitu, enggak gitu. Kayak Bitcoin aja ya ada di Binance tuh bukan berarti Satoshi Nakamoto bayar ke sisi, enggak, karena emang koin tergede aja gitu, koin paling pertama gitu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini ya disabarin aja, dijalanin, fleksibel gitu, anggap dompet lah, anggap uang lupa gitu teman-teman ya. Nah, jadi yang paling penting apa, sabar, konsisten gitu teman-teman ya, dan muatannya nggak habis. Nah seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga capek kali ya kalau nonton video saya sampai habis, soalnya kadang
ngomong kemana-mana teman-teman. Ya emang kayak gini ya, susah tuh. Tapi ini Kaspa nih ya, kalau ke $1 ya, ini kan 850 perak ya, $1 tuh sekarang berapa sih? 16.000 ya, 16.000. Kita ngitungnya gini aja gitu, kita ngitungnya koin saya sekarang 552 Kaspa. Kalau ke $1 berarti ya $552, hampir 10 juta berarti kan ya, modal 890. Nah gitu teman-teman ya, naiknya 10 kali lipat lebih berarti kan ya, worth it teman-teman, worth it itu 10 kali lipat, 20 kali lipat dari modal tuh worth it gitu teman-teman. Nah gitu. Dan saya nih ya, kalau nanti naik, Kaspa naik kenceng, kayaknya saya cuman mantau upload tuh, saya cuman mantau gitu, kayak bikin seminggu sekali tuh, udah bukan nabung lagi kalau Kaspa udah tinggi harganya gitu teman-teman ya. Misalkan ke $1, $2, $3 gitu, saya udah nggak nabung lagi teman-teman, saya cuman mantau aja karena ya udah floating profit gitu kan, paling ya jual dikit-dikit sesuai kebutuhan gitu. Tapi memang sih resiko bikin konten gini tuh kayak gini teman-teman, kalau dikontenin tuh kadang bandar tuh market maker atau whales tuh ngeliat gitu, oh ada orang yang nabung gitu, nabung konsisten. Mereka nggak mau beli, nggak mau beli gitu. Kalau beli kan, oh ini si kreator ini untung, karena ini saya transparan kan teman-teman, ini saya terbuka loh, transparan, nominalnya diliatin, ruginya diliatin, belinya nominalnya diliatin, total modal keluarnya diliatin gitu, sejarah belinya diliatin dari tanggal segini sampai segini sekarang gitu. Ini kan di upload di YouTube, ditonton gitu, ditonton kan gitu. Ya enaknya nabung sebenarnya nggak usah konten, makanya ini mah kecil-kecilan gitu, bukan apa ya, aset, nominal aset sebenarnya gitu teman-teman. Ya, resikonya ya gini, gini teman-teman, minus. Wah ini ada kreator nih, gua nggak mau kasih untung ke dia. Ini harganya nggak naik anjir, gitu teman-teman. Harusnya mah nggak usah diliatin-liatin gini gitu, sensitif sebenarnya ngeliatin porto tuh. Tapi ya saya modal kecil, bodo amat, perih tuh teman-teman, saya perih loh udah dari setahun lebih, 18 Maret ini sampai sekarang kesiksa gitu. Kalau saya untung ke depannya, ya ini prosesnya panjang, lika-liku ini buktinya gitu. Ini buktinya lika-liku kehidupan tuh ya, ini naik turun ini, perih ini, dalam ini teman-teman, dalam ini 50% ruginya gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudah urusannya. Yang penting inilah sehari-hari aman gitu teman-teman ya, akhirnya bisa tahan sampai jangka panjang gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.